Kalau misalkan ini sebagai comedy consultant harus siapin waktu minimal berapa lama sih? Alhamdulillahnya selama ini kerjasama dengan non-komedian pun paham gitu. Maksudnya cepet tek oh jadi gitu. Yang susah malah justru kalau sama komedian. Kadang-kadang soalnya komedi konsultan tuh juga suka ada film-film yang butuh nggak usah. Iya. Padahal udah lewat readingnya, tahu-tahu butuh. Butuh lah panggil. Nah itu kan juga Komedi ini tuh beda media, beda treatment. Betul. Jadi kalau di konten beda, di penulisan beda, Iya. di visual beda. Halo teman-teman pendengar podcast di belakang layar dan juga penonton program di belakang layar. Hari ini kita di episode ke-90. 90. Pokoknya menuju 100 ya Dip, harus sampai loh. Episode 100 Ini kita hari ini khusus mengganti namanya program di depan layar karena talentnya Ardi Terwanda. Belakang dong. Thank you Ardi. Belakang. Terima kasih. Emang di belakang lu ngapain? WC tadi. Tetap harus lucu ya. Harus lucu. Aduh, ada ekspektasi yang harus dibayar. Kenapa harus Ardi Terwanda selain memang dadakan mengganti bintang tamu lain ya, gitu ya. Jangan dikasih tahu dong. Nggak boleh. Ini kan ceritanya natural. Udah gitu mau nolak dia jadwal saya, jadi nggak mungkin. Gue udah lihat kalender nggak mungkin. Enggak lah, orang ini kan kita real kan. Memang kita mau membahas profesi komedi konsultan. Dari 2 bulan yang lalu tuh dia tanggal segini datangnya soalnya ini nggak bisa. Ya mending gua dari awal. Jadi kita akan ngebahas gimana sih Ardi tuh dalam membuat reels. Enggak ya? Enggak bisa. Komedi konsultan dong. Komedi konsultan. Oke. Iya. Ardi ini kan dikenal apa manajemen talentnya biar kita tak saling ini kan namanya kalau bintang tamu program di belakang itu harus ngomong dari manajemen mana itu harus kasih tahu gitu. Nama manajemennya apa Mas Ardit? Aduh, Perlu gak ngomong gak? Perlu gak ngomong gak? Hahaha core katanya bener ya. Itu bagus manajemennya. Iya. Salah satu yang terbaik itu Salah satu yang terbaik itu kalau megang komedi. Aduh, serem. Gak ikut-ikutan kalau ini. Ya Ardit ini kan selain aktif di depan layar mas sebagai komika, sebagai aktor, dia juga sebenarnya aktif di belakang layar. Oke. Dia juga penulis. Sebentar lagi akan jadi sutradara, doakan. Tahun depan dong berarti. Tahun depan insya Allah lagi ditulis skripnya. Dan yang paling banyak terjadi di selama pandemi adalah dia sebagai komedi konsultan di beberapa film dan series. Mungkin orang banyak suka nggak tahu mengenai apa sih profesi. Nah itu yang gue pengen tahu juga sebenarnya. Ngapain sih profesi komedi konsultan? Kalau di Indonesia tuh mungkin yang kita tahu pertama kali tuh Ajis kali ya. Ajis waktu filmnya Tak Kemal Kata Sayang ya. Yep. Lalu berlanjut ada Benedion di film Ngenes. Ari Kriting. Ari Kriting di film Ngenes. Ada Benedion di film Cek Toko Sebelah. Dan berikut-berikutnya talent-talentnya Hakor rata-rata kalau nggak direct pasti ada komedi konsultan ya. Ardit sendiri lu pertama film apa ya? Sebagai komedi konsultan. Iya. Pelukisan tuh pertama gak sih? Pertama tuh CTS series 2. Oh iya benar. Cek Toko Sebelah series season 2 itu lebih berat mas. Kenapa berat? Karena talentnya komedian semua. Lo kebayang kan dia menjadi komedi konsultan. Gue pengen nanya nih ya. Gue kan agak awam soal ini betul. ya Dit. Maksud gue gini. Ini kan film komedi. Yang main kan mostly kan bisa komedian gitu ya. Direkturnya juga komedian. Direkturnya komedian juga. Kenapa masih membutuhkan komedi konsultan? Itu satu. Yang kedua, fungsi komedi konsultan itu sepanjang produksi itu apa saja gitu. Apa yang mereka jagain sebenarnya? Ceritanya gue nggak tahu aja Dit. Lu jawab aja Dit. Selama saya kerja sebagai komedi konsultan sih lebih banyak ke nyemil doang. Enggak. Ya jadi gini mas, maksudnya kenapa dibutuhkan komedi konsultan? Dibutuhkan, Yang kadang bahkan direkturnya juga komedian gitu. Betul. Kan. Nah biasanya kalau dalam komedi itu kita butuh second opinion karena yang biasa kita anggap lucu belum tentu bagi orang lain lucu gitu. Nah, hal-hal itu yang harus dijagain gitu. Maksudnya gimana dua orang yang berbeda warna komedi ini merasa komedi ini yang lucu sama gitu. Jadi yang untuk menjaga itu dibutuhkan second opinion dari komedi konsultan orang yang kita percaya komedinya. Gitu. Nah berarti itu selama syuting itu komedi konsultan harus ada di lokasi nggak? Selalu di samping director. Selalu ada. Iya. Mungkin paling enak kita tarik dari awal mas. Biasanya ketika paham Bapak ini? Tadi baru baca kan baca ya kita baca-baca. Iya.
Gue berdua aja kan. bahkan nih tidak hanya syuting nih Mas, bahkan kadang Reki ikut. Iya. Reki ikut. Dit ini secara ini kan dari skrip kadang berbeda tuh. Reki apa Mas Ardit, ada yang nanya. Reki itu kalau director sama tim untuk ngecek lokasi gitu, untuk mencoba untuk scene ini kira-kira gimana. Reki itu dari bahasa Perancis sih, cuman gue takutnya nggak ini artinya tapi luar. Apa sih? Gue taunya saya juga lupa artinya. Tapi bahasa Perancis yang jelas. Iya. Kurang lebih gitu. Jadi kadang ada beberapa yang hanya di comedy consultant yang hanya ikut di develop script, tapi ada juga yang ikut sampai syuting. Lebih enak sih sampai syuting karena kan kadang di script itu sama di lokasi beda jauh tuh Mas kan. Misalnya kayak CTS aja kita nggak tahu ternyata kolam pancingnya segede itu tuh, kita nggak atas gini harus diubah lagi. Atau misalnya di script case-nya akan ini, tiba-tiba ternyata di lokasi case-nya ganti. Dan itu kan peluru tiap orang beda-beda komedinya. Nah itu yang harus dijagain. Biasanya itu pertama kali misalnya PH bikin rencana membuat sebuah film. Pada saat membuat film kita bikin film komedi. Direkturnya ada, skripnya udah jadi. Anggaplah skripnya ditulis sama direkturnya gitu kali ya. Biasanya itu kan yang direkturnya sudah merasa bahwa ini udah pasti pokoknya lucunya begini, komedinya begini, dibawainnya begini. Cuman kan itu kan baru dari satu sutradara. Akhirnya ketemulah sama talent. Gue pengen lu bawain begini. Nah pada saat dia nge-brief itu kan belum tentu ketemu nih. Bahkan yang ada di skrip aja belum tentu 100% pas sama talentnya. Makanya biasanya pada saat proses reading, comedy consultant ikut. Untuk jadi second opinion. Sebenarnya jangan-jangan gak sesuai. Makanya biasanya kalau udah gak sesuai, comedy consultant masuk untuk ngasih masukan untuk skripnya gak cocok begini, diganti. Itu baru reading. Biasanya kalau udah gak, bahkan ketika reading pada saat syuting dilihat lagi, kalau gak cocok bisa diganti lagi Mas. Iya biasanya gitu. Jokes-jokesnya maksudnya? Iya jokes-jokesnya. Jokes-jokesnya saja. Gitu. Makanya prosesnya tuh lumayan panjang, banyak yang orang, gue sebenarnya gak buka kurang ini kalau yang comedy consultant tuh ngerubah skrip doang ya. Karena kalau ngerubah skrip doang itu kadang hanya mengubah gaya bahasa untuk jadi komedi, sementara pada saat di lokasi bisa terjadi perubahan. Terus gini, ini gue nanya hal yang basic karena maksud gue mungkin teman-temannya juga akan mungkin punya pemikiran yang sama juga atau punya pendapat yang sama juga. Syarat untuk bisa menjadi seorang comedy consultant itu apakah mutlak dia harus komika satu nih? Apakah dia harus pakai komika? Dia baru bisa menjadi seorang comedy consultant. Yang kedua itu adalah kapasitas apa yang harus dimiliki oleh seorang comedy consultant? Kayak gitu. Kalau sebenarnya kalau yang pertama nggak harus komika sih Mas, tapi jangan sampai lah ada yang di luar komika. Kerjaan kami soalnya. Nanti berkurang nanti jangan. Sebenarnya sih nggak ada patokan Mas. Terus kalau untuk harus semana supaya bisa di comedy consultant, sebenarnya juga nggak ada patokan. Tapi kalau dari manajemen kami biasanya harus nulis dulu. Harus paham dulu secara fundamental skenario seperti apa, bagaimana penulisannya, terus karakternya seperti apa harus paham dulu. Jadi kita di saat menjadi komedi konsultan tidak hanya mikirin lucunya juga aja, tapi juga mikirin kalau komedi ini sesuai nggak sama karakternya, apakah merubah dunia yang sudah dibangun dalam skripnya gitu. Jadi harus tahu, satu dia harus tahu universe dari cerita itu, ya kan? Dia harus tahu fondasi daripada cerita itu sendiri gimana, karakternya seperti apa. Dari sana baru nanti jokes yang ada itu bisa disesuaikan dengan fondasi yang sudah dibangun itu. Betul. Makanya agak sayang kalau misalnya komedi konsultan menurut gue kalau nggak ikut reading ya, langsung misalnya langsung ke lokasi syuting aja gitu. Waktunya juga pasti. Yang ada di lokasi malah ngeraba lagi nih, kenalan dulu sama talentnya. Nah terus sekarang apakah di semua film komedi yang genre komedi sekarang itu udah pakai komedi konsultan? Atau cuma beberapa produksi aja? Mungkin semua belum kali ya, tapi hampir kalau film yang didirect oleh stand up comedian kayaknya nyaris pakai komedi konsultan. Bahkan terakhir Panji pun mendarat darurat aja udah pakai komedi konsultan. Dua bahkan dia. Bahkan Bene pernah jadi komedi konsultan di beberapa film director yang karena co-directornya drama tapi dia kan butuh sosok komedi. Akhirnya dia ada kayak contoh Bene tuh pernah di Belok Kanan Barcelona gitu. Mas Guntur. Mas Guntur jagain drama, Bene diminta bantuin komedinya apakah sudah cocok apa enggak gitu. Kalau di stand up comedian menurut gue Mas ya, kadang-kadang ada stand up comedian yang juga bermain. Contohnya Ernest gitu main. Nah dia butuh
co-director dan komedi konsultan yang ngeliatin di layar gitu. Ini gue bawainnya udah cocok, udah tepat belum gitu. Nah, kemudian gue kali ini gue bertanya ya. Kalau misalkan nih, kan ada komedi konsultan, ada sutradara. Kemudian kan kalian diskusi. Terus maksudnya dari masukan lu seperti gini. Tapi sutradaranya itu kurang setuju lah gitu. Atau ini kurang setuju atau ngerasa apa yang menurut dia itu benar. Kan? Itu seperti apa nanti jalan keluarnya nih. Gua gak bilang kelas. Tapi misalkan ada perbedaan pandangan, ada perbedaan pendapat seperti itu tuh gimana biasanya? Gimana kalau dari saya sih biasanya memang pasti saya tuh biasanya ngasih beberapa opsi pasti Mas. Jadi maksudnya ini kira-kira dari mana yang itu suka. Kalau direkturnya udah ada yang suka ya udah, tapi kalau misalnya dia ngerasa kayaknya mah enggak, tetap tongkat komando ada di dia. Jadi kita tidak berhak untuk melangkahi itu. Tetap. Jadi udah ada rulesnya jelas pokoknya ya. Kalian tidak akan melangkahi kewenangan dari sutradara. Bagaimanapun juga say-nya di sutradara gitu loh. Cuman kalau di lingkup kerja yang sesuai, pasti director merasa butuh dengan komedi konsultan karena butuh bantuan komedi. Dia butuh opinion. Jadi dia butuh second opinion itu sekali lagi. Nah gitu. Kalau 2 hari nggak didengerin gitu tuh hari ketiga udah pulang gitu. Ya makanya kan kayaknya yang harus butuh itu sutradaranya bukan produsernya. Itu penting. Itu dia. Karena memang gue tanpa menyebutkan proyeknya, gue pernah dengar di mana sebenarnya direkturnya nggak perlu, tapi produsernya pengen karena banyak film yang didengar katanya pakai komedi konsultan sukses booming gitu dipakai, teman akhirnya mereka nggak kenal, baru kenal di lokasi. Itu sulit tuh. Karena kan kalau kita udah produksi kita rata-rata teman udah tahu treatmentnya dari reading, bahkan makanya Reki tuh dia ikut. Cek lokasi dia ikut. Segitu involve-nya. Segitu nganggurnya. Itu kan waktu kepake yang lumayan banyak ya gitu kan. Itu emang harus dicari talent-talent yang gak punya jadwal off air banyak Mas. Itu krusial loh. Bener loh, itu krusial. Nah ini gue sebentar ini lagi Dit. Kalau misalkan ini sebagai komedi konsultan harus siapin waktu minimal berapa lama sih? Berapa ya Dit? Sebulan sebenarnya kurang lebih itu hampir sama kayak director, cuman gak ikut post pro. Iya. Jadi post pro tuh biasanya cuma dikasih ikutan lah Dit, kasih masukan. Tapi sebenarnya nggak ikut sampai proses editing, duduk nemenin, kecuali dia lagi mau belajar, udah urusan. Berarti honornya lumayan di komedi konsultan kalau level Ardit kamu gue. Iya dong. Itu masalahnya Mas yang problem. Kita pengennya kan secara waktu banyak, harusnya secara budget ya bisa sama direct. Sayangnya enggak. Gitu kan maksud gue. Mendingan konten. Kadang-kadang tuh karena kita bukan merasa jumawa pengen komedi konsultan ditaruh di posisi yang tinggi ya. Cuman kan dengan waktu yang dia curahkan banyak, otomatis opportunity loss-nya juga besar. Cuman kadang-kadang memang komedian konsultan quote unquote belum dianggap setara bahwa karena memang di dunianya memang gue sih mengakui belum diakui. Bukan belum diakui, mungkin belum banyak yang pakai. Jadi sebenarnya kadang-kadang gini gue menganggapnya. Kalau kita action tuh kan ada action coach. Hampir mirip loh kadang-kadang. Iya betul. Ya kan? Betul. Bener. Kayak musikal juga ada latihan dulu kan. Vocal coach kayak gitu kan. Sama action juga kan pada saat di lokasi sebelum mulai kadang juga yuk pemanasan dulu, latihan dulu gini-gini. Gitu. Sebenarnya juga mirip gitu. Cuman ya sambil perjalanan makin kesini sih. So far Adit udah berapa film yang jadi komedi konsultan? Berapa ya? Lupa. 2 kayaknya. Gak mungkin. Kalau nggak salah ya series ada Cek Toko 11 series, Imperfect series 1, 2, KJTK 4. Ku kejar ya series buat brand. Kalau film tuh Pelukis Hantu, Gara-gara Warisan. Apa lagi ya? Banyak loh. Udah. Kalau nggak ada satu lagi. Kalau susah berarti nggak banyak. Kalau nggak salah ada satu lagi. Banyak loh. Lu pernah nggak sih? Lu jadi komedi konsultan lumayan juga. Pasti tipis, maksudnya paling 1 scene 2 scene Mas. Karena nggak fokus nantinya. Iya benar. Paling cameo aja kan ya. Karena fokus di kursi inilah biasanya. Karena budgetnya bundling biasanya. Nyaris Mas biasanya gitu. Kalau disuruh milih aktor, komedi konsultan, komika udah pasti lah. Itu bloodnya dia gitu. Apa? Lu kalau aktor atau komedi konsultan, milih mana Dit? Itu sebenarnya 2 sisi mata uang sih Mas Ulung, karena kalau kayak sekarang nih lagi sering-seringnya komedi konsultan, aduh pengen depan layar, nanti pas sudah sering-sering depan layar, aduh pengen komedi konsultan gitu. Jadi
Karena kalau kita jadi aktor, banyak hal-hal yang ya udah kita nih fokus di kita aja. Iya. Banyak hal-hal, aduh harusnya kayaknya enakan Nah, digini deh. itu tipenya gatal juga Mas. Kalau dia jadi aktor dia sebenarnya gatal pengen ngasih masukan gitu loh. Terlalu sering ngobrol sama Ko Ernest kayaknya. Jadi kayaknya pengen duduk di kursi juga. Berarti dia punya privilege yang besar. Dia bisa gini loh, strategic capacity itu gede. Dia bisa di depan, bisa di belakang layar. Gak semuanya bisa kayak gitu loh. Kalau menurut gue ya. Kalau menurut gue tapi Mas ya, komedi konsultan itu yang hal terpenting bukan masalah dia dibayar murah atau gimana misalnya. Tapi itu adalah satu hal yang paling privilege adalah belajar untuk jadi sutradara. Nah itu yang mahal. Itu paling bagus Mas. Kan? Dia nanti kan dari komedi konsultan akan jadi sutradara kan. Di gua kebetulan Bene, Ari, Aco, tiganya semuanya alumni sebagai komedi konsultan. Sekarang udah menyusul nih Ardit. Iya menyusul Ardit. Jadi karena reading bareng. Terus reki tempat bareng. Selama syuting dia sebelah terus di sebelah sama sutradara. Kadang direkturnya gue gak ngerti, lu aja yang kasih tahu gitu. Kadang gitu. Ya udah. Terus ketemunya sama kru-kru yang lain juga. Jadi tahu bahwa kamera ngapain sih, treatmentnya gimana sih, shot dari mana sih, script-con ngapain sih. Akhirnya belajar dan bisa nih kayaknya gitu. Itu sih enaknya Mas kalau komedi. Bener sih, menarik sih. Ya, profesi ini menarik sih profesi. Walaupun belum ada drama konsultan ya, karena itu udah sutradara aja ya. Kayak sutradara kalau itu. Saya lebih acting coach ya, ada acting coach ya. Cuman kalau udah, misalnya sama Bang Ari atau sama Bang Aco gitu, kadang drama juga ngasih masukan Bang. Kayaknya enaknya diginiin gitu. Jadi bisa belajar juga. Ini profesi yang menyenangkan, kamu menarik sih sebenarnya. Gak semua orang bisa kan. Karena ini bukan skill yang semua orang tuh bisa gitu loh. Walaupun kadang nih Mas, kalau misalnya tiba-tiba di lokasi berubah becedeng. Jadi kita cuma butuh punya waktu 10 menit sambil tim ngeset untuk nyari komedinya. Wah itu tuh yang itu yang udah. Berarti sebagai komedi konsultan itu adalah lu kasih masukan ke sutradara, lu gak langsung touch ke pemain dong. Nah itu tergantung. Itu tergantung apa sih namanya, perjanjian sama si direkturnya. Ada beberapa yang waktu CTS 2 nih. Kan sama Bene. Sama Bene scene-nya itu Kohyohan, Kodion sama Asti, Asti. Itu ada beberapa yang kayaknya enak diganti diksinya. Nah, biasanya itu Bene yang ngasih. Ben, gini Ben. Oh, setuju aku, Dit. Udahlah kau kasih tahu sana. Aduh takut Ben. Aku juga takut ini, dia bilang gitu. Biasanya kalau udah nama-nama besar kita dua-duanya, aduh gimana nih ya gitu. Biasanya gitu. Lu atau dia? Akhirnya berdua. Mana lu project pertama lagi ya. Berdua. Akhirnya berdua. Padahal mereka mah, oh iya gitu. Apalagi Dion ya, padahal terbuka banget. Langsung udah deket sama anak-anak komika gitu kan. Tapi tetap aja kan. Maksudnya kita ini siapa sih kok berani ngasih tahu gitu. Dia tuh pernah gak sih Dit ketika lu ngasih masukan, pas reading tuh aman. Pas reading jauh aman. Sebelum tag kita reading lagi biasanya kan. Tapi pada saat tag lu lihat di screen, gak lucu lagi. Terus di imperfect sering banget tuh. Jadi kan sama Mbak Naya kan, Mas Ulung. Sama Mbak Naya. Tek. Kalau gak kenal Mbak Naya gini aja. Gimana sih lu? Gitu. Iya bentar. Akhirnya 5 menit. Nah untungnya tuh untuk tim-tim yang udah sering bekerja sama dengan konsultan udah paham. Ntar Adit lagi nyari gitu. Terus gitu ya baru masuk. Itu retake, biasanya minta retake? Biasanya kita masih bisa berkreasi selama master. Oke. Kalau udah cover udah gak bisa lagi. Kalau master masih bisa. Gitu. Kalau cover lu lihat nggak kena, berarti lu minta Naya. Bila kayak contoh kejadian sempat nggak? Misalnya lu udah tag masih nggak kena juga, reading lagi deh. Mungkin di imperfect 1 mungkin ada, mungkin beberapa kali. Tapi di imperfect 2 karena kita udah yang kedua kali, itu udah tahu ya. Karena dan kalau imperfect tuh secara talent juga dilepas ibaratnya udah war banget ya. Iya. Dan setelah jadi komedi konsultan Mas, jadi setelah nulis itu balik ke nulis lagi itu jadi jauh lebih mengerti. Karena kan kita komedi itu terbantu banget kalau secara warna mereka berbeda warna. Jadi ini komedinya si ini komedinya si ini. Nah itu enak tuh kita pecah-pecahnya. Karena itu contoh imperfect itu berempat kan, Aci, Kiki, Neneng sama Maria, Sasa itu. Sasa tuh kan emang. Wah itu udah, oh ini komedinya si Aci yang begini. Ini itu udah tinggal bagi-bagi aja. Makanya saya kalau misalnya jadi komedi konsultan, kadang ke ruang talent untuk nontonin bagaimana mereka realnya bercanda. Untuk dapetin ini aja. Untuk dapetin warnanya mereka. Kira-kira gimana. Oh kalau Sheila Dara gini main komedinya gitu. Atau misalnya Mas Reza gini mainnya. Jadi biar mereka juga nggak nyaman gitu bawain komedinya gitu.
Jadi mikirin ke situ. Karena bawain komedi itu juga kalau misalkan aktor yang biasa main drama gak gampang juga loh. Iya. Iya gak sih? Iya. Contoh tadi Sheila Dion yang pernah lu ingat gitu. Yang paling lu inget Dit. Yang gak ada terus lu bikin buat mereka. Jangan yang buat komedian, yang lu inget Dit. Maksudnya scene yang lu inget. Yang tadinya gak komedi. Aktor lah bukan yang aktor bukan komedian kayak gitu loh. Scene apa Dit? Inget gak? Yang paling lu inget deh. Atau Asti sama Dion kayak gitu. Reza Rahadian di Imperfect Series 2. Itu sebenarnya kan secara karakter si Dika itu tidak ada komedi Mas. Hanya merespon dari kelakuan Neti sama ini. Nanti kayak mukanya kayak pengen berkomedi gitu. Jadi kayak bang kalau diginin kayaknya enak. Oh iya itu bagus tuh gitu. Jadi kadang mereka ada keinginan juga karena kayaknya seru deh gitu. Kan bantuin di sana. Iya, kira bantuin di situ. Itu yang mau pamit gitu. Ya? Scene yang mana? Yang yang mau pamit. Yang mau pamit sama Bu Dewi Rawan. Ibu Dewi Rawan kan? Iya. Dikulik seperti itu. Iya, itu. Teman-teman nonton lagi aja itu. Yang mau pamit itu. Itu season 1 kan masih ada kan. Season 2 lebih hancur lagi. Bisa ditonton kan. Season 2 belum tayang soalnya teman-teman. Kapan tayang rencana Dip? Masih nunggu karena katanya sih akhir tahun. Jadi akhir tahun. Memang udah yang belum tayang tuh yang Ardit Project Ardit berarti itu ya Imperfect Series aja kan. Komedi Consultant itu kan. Gitu. Emang udah waktunya kalau buat Ardit menurut gue siap-siap sebentar lagi di kursi sutradara sih udah. Oh Star Syndrome satu lagi. Oh Star Syndrome. Series. Betul. Filmnya Soleh Solihun. Oh iya. Tahun ini tayang. Januari. Bisa. Nah gitu tuh Mas, biasanya kalau saya sebelum mulai selalu tanya, ini referensinya ke arah mana? Kalau kayak Kang Soleh kemarin Wainsworth, saya nonton lagi Wainsworth, komedinya ke sini, berarti jalur saya bikin di sini gitu. Terus kalau misalnya Imperfect Series, Mbak Naya maunya kemana? Mau drakor Dit komedinya, berarti arahnya ke sini gitu. Jadi dari karakter, dari warna film, dari skrip itu tuh dijadiin satu untuk nyari komedinya alurnya di mana gitu. Selama lu ngereadingin talent yang paling berat itu justru ngereadingin komedian apa non komedian? Sebenarnya alhamdulillahnya selama ini kerjasama dengan non komedian pun paham gitu, maksudnya cepet tek jadi gitu. Yang susah malah justru kalau sama komedian. Kalau kayak CTS nih, tiba-tiba Bang Ajis kurang ya kalau udah gitu kan aduh gimana ya. Imperfect 2 susahnya malah mereka berempat itu nggak ada yang mau kalah kan, intinya tuh mau banyak-banyakan lucu. Bang gua lucunya 3 ya yang ini gitu. Suka gitu kadang wah kok Neneng terakhir, gua yang terakhir dong biar lucu gitu-gitu. Nah itu tuh yang tapi yang menyenangkan sih sebenarnya gitu. Malah lebih challenging ngomong ini kan sama komedian karena paham kan. Mereka gitu. paham. Nah yang kesian itu kadang kalau misalnya kita kan sering ngajak komedian-komedian baru gitu Mas, stand up komedian baru untuk main 1 scene 2 scene untuk mereka belajar gitu. Mereka udah ngapalin skripnya semalaman. Ternyata setnya ganti. Kita ganti full ya skripnya. Hah gimana? Gitu. Karena kan kita gak tahu apa yang terjadi. Misalnya hujan atau apa. Akhirnya harus ganti. Nah, gitu-gitu tuh yang aduh. Karena itu juga ikut ke lu stresnya ya ngegantinya. Iya, karena kemarin ada kejadian nih yang diajak karena kita seneng lihat dia stand up, diajak lah. Tapi dia gugup banget. Sampai monitor tuh kedar ininya deg-degannya. Akhirnya aslinya dia karakternya tukang bakso. Kita bikin karakternya tukang bakso gugup. Untuk mengikuti aslinya gimana. Malah jadi oke. Akhirnya diokein, akhirnya kita bikin gini deh biar gak ganggu gitu. Karena berasa ya. Karena berasa deg-degannya Kadang memang gak semudah itu sih Mas. Iya. Orang tuh mikir kan seluruh komika ketika main di film atau series gitu. Akan luas. Malah di kamera dia deg-degan. Iya. Kadang gitu Mas, banyak juga yang di master aman. Pas cover dia sendiri, aduh kok semuanya ke gua nih Dit gitu. Iya. Ada yang gitu-gitunya tuh. Kaget apalagi abis itu dia ngeliat layar muka gue gede banget. Aduh panik. Karena kan gitu Mas, maksudnya komedi ini tuh beda media, beda treatment. Betul. Jadi kalau di konten beda, di penulisan beda, di visual beda. Jadi memang beberapa teman-teman dari stand up comedian tuh sekarang udah mulai nemuin jalurnya masing-masing. Gitu untungnya. Itu impact ke lu ketika mengkonsultani diri lu sendiri gak Dit? Asli Bang. Buat ini sekarang nih ya. Kalau ada brand masuk nih, Mas Ulung misalnya ada brief brand masuk. 5 menit udah jadi skripnya gitu. Karena udah kebiasa jadi gitu. Jadi ngebantu kerjaan dia sebenarnya. Makanya enak kalau nge-brief reels dia tuh gak lama Mas. Iya. Orang Bang Dipa kalau ada apa-apa, ini nulis Ardit aja gitu. Karena udah tahu pasti cepat gitu loh. Makanya. Dia lebih mepet, lebih
Sama gedean HP. Gitu mepet keluar semua itu dia. Jadi. Kayak gitu. Tapi ketika lu bikin reels, Adit ini punya konsep one day one reels mas. Gila. Satu hari satu reels yang kayaknya ketika detik ini kita tapping ini dia udah siap buat sebulan ke depan. Jadi dia setiap kali di feed-nya setiap kali ada reels loh. Ada, tiap hari pasti ada. Kecuali kalau lagi ada brand itu udah dianggap reels ya pokoknya gitu lah. Pokoknya selalu ada lah. Iya gitu. Nah ketika lu bikin reels, biasanya lu kan nge-direct orang lain. Ini kan lu sendiri dan biasanya sama Suci atau sama anak lu gitu. Lu ngelihat, lu rajin retake buat lu sendiri gak sih biasanya? Iya, bahkan nih karena gua maksudnya mikirin framing, blocking segala macem. Suci sekarang udah ngerti penulisan, ngerti framing, ngerti blocking, ngerti ngedit pakai Premiere, bisa dia istri gua makanya. Ya jago sekarang makanya dia karena ini kayaknya gini penulisannya segala macam gini. Oke lah gitu. Terlepas di jokes-jokesnya Ardi tuh kadang gue udah tahu pasti akan ngapain, pasti akan kemana. Cuman tinggal ngapainnya nih maksudnya. Ya kalau di komedian ada rule of three gitu. Udah tahu nungguin habis ini ngapain nih dia nih. Udah ditebak cuman gak tahu ngapainnya gitu. Pasti aneh. Tapi gitu. iya ngerti gue. Dan sebagai komedi sultan nih mas kayak biasanya tuh saya tuh kan udah berarti ada 7 kali ya, udah 6. Di ketiga itu udah ngerasa jejak tahu secara semua maksudnya skripkon ngapain, audioman gimana cara kerjanya. Jadi yang benar tadi kata Bang Dipa itu di sangat-sangat apa ya, jalan pintas lah menuju. Iya, sebagai sutradara nanti kamu jadi sutradara. Benar sih. Yang belum cuman jadi komedi konsultan di project yang semuanya belum kenal. Wah takut. belum kejadian. Bene yang malah udah sekali. BKB itu ya? Belok kanan Barcelona. Kayaknya ada satu lagi deh. Dia dicemplungin. Dianya memang gak apa-apa bang. Biar gue kenalan sama semua orang. Iya dia gitu. memang. Bagus. Kalau gue kan pemalu. Introvert. Jadi diem aja. Bulan depan lah gue cariin ya. Gue cariin yang kira-kira di luar kota, luar negeri. Lo kemarin KJTK itu kan tapi sama talent kenal ya? Iya masih kenal. Iya. Memang Ardit ini ada spesialis job-job dadakan itu kan. Dadakan kan ada butuh. Kadang-kadang soalnya komedi konsultan tuh juga suka ada film-film yang butuh nggak usah. Iya. Padahal udah lewat readingnya, tahu-tahu butuh. Butuh lah panggil. Nah itu kan juga ya mepet-mepet gitu sayang gitu momennya udah lewat gitu. Kan. Oh sama ini satu lagi yang lumayan tricky di sebagai komedi konsultan nih mas adalah gimana caranya kita ngasih tahu orang tapi tidak merasa lebih tahu. Nah itu tuh yang susah karena banyak aktor-aktor besar kan kayak ini bocah ngasih tahu gue. Nah itu tuh caranya gimana. Nah itu tuh jadi kita belajar juga untuk ya komunikasi segala macam gitu. Itu juga belajar banget. Dia dapat banyak ilmunya tuh sebagai komedi konsultan. Karena kayak Imperfect Series itu kan biarpun komedi itu aktornya banyak banget kan, banyak banget dan lebar mas dari yang muda sampai yang Dewi Irawan. Nah, Dewi Irawan dan dia harus mengebrief semua itu sama rata kan. Iya benar. Itu kan ya mungkin justru karena mostly komedian jadi agak lebih. Udah gitu kan kadang yang dikasih tahu jangan pakai koma, nggak penting itu mas. Tapi secara pukulan itu ngaruh banget. Itu tuh gimana caranya? Contohnya gimana dia pakai komedi? Harus pakai contoh. Contohnya gimana? Enggak maksudnya misalnya Bu Dewi kalau masuknya dibikin agak cepet kayaknya lucu deh gitu. Jadi maksudnya Bu Dewi juga kadang malah Bu Dewi yang diginin gimana. Kalau udah enak tuh bisa gitu. Dia yang ngasih gitu. Oh iya gitu. Menariknya gitu lah. Nah terus rencana yang gue ini sedikit ya. Rencana untuk direct itu rencana tahun depan. Itu bahkan dipaksa juga. Lu bersyukur lu punya manajer yang kayak gitu. Iya waktu ditawarin kan ada yang mau gak? Ardit gimana? Ya kalau ada yang mau silahkan gitu. Karena kan kalau saya tuh selalu ngerasa kayaknya mau belum. Karena pengen maju dalam keadaan siap banget gitu. Gue kan punya talent 9 Akorp. Di luar Akorp ada Askara yang penulis juga. Gue pengen punya project yang diisi oleh semua talent gue sendiri. Yang kalau kita promo sendiri, ngatur jadwalnya gue sendiri, mau syuting gue sendiri. Akhirnya project ini adalah project yang pertama kali kita bikin talent kita semua isinya. Ya walaupun di luar pasti ada, tapi main talentnya akan kita semua. Yang direct kita, yang nulis kita, yang produce gue. Yang direct maksudnya gak Ardit gitu loh. Karena si senior ini gue kasih main aja gitu loh. Udah yang udah pada ngedirect lu main aja. Lu keder gak? Walaupun itu satu manajemen lu keder gak? Sebenarnya sih kalau misalnya waktu beberapa ini kalau gue jadi director gue gini sih. Semakin banyak
perasaan itu tuh Mas. Semakin kesini tuh semakin besar perasaan. Oh, kalau gue kameranya gue giniin deh gitu. Jadi ada, aduh kayaknya mah gue bisa nih. Tapi ada perasaan, aduh nanti kalau kurang takut gitu. Jadi tuh dua itu selalu ini. Makanya nih kayaknya mumpung teman-teman semua ini kayaknya waktu yang tepat emang. Dikasih nih challenge-nya dikasih ke lu kayak gitu. Karena kan director itu kan berkoordinasi dengan banyak pihak kan. Nah itu tinggal Ardit sih menurut gue tinggal belajar itu mah. Ya bisa lah ya. Satu project ini langsung bisa lah. Bisa lah. Menarik tuh. Takut. Jadi next project apa Dit? Ceritanya gue gak tahu. Next project. Belakang layar kan? Belakang layar. Yang depan layar ketika ini tayang udah boleh disebut sih. Gak tahu kayaknya belum di reveal sama PH-nya. Tapi kita tunggu aja ya. Pokoknya big project lah kayak gitu aja. Big project. Ini project kenapa saya pengen banget karena ini film pertama yang saya tonton di bioskop. Waktu SD. Sekarang bioskopnya bahkan udah rubuh di Samarinda. Nah saya nonton itu pertama di situ. Ada emotional touch. Di situ lo main ya? Di situ gue main. Gitu. Nggak tahu ya kalau di sana tiba-tiba dia duduk di samping gue sebagai comedy consultant. Ya udah. Sebulan kan di sana. Sebulan. Tapi kalau yang belum tayang sebagai comedy consultant itu ada KJTK brand. KJTK tuh kalau jodoh tak kemana. Kalau jodoh tidak kemana. Oke. Itu dia. Itu series buat salah satu brand tayangnya di YouTube. Ardit kebetulan comedy consultant. Dadakan juga itu. Tadinya gak mau pakai tapi kayak maksud sih gak ada gitu kan. Udah Corp yang bikin maksud gak ada gitu. Terus yang belum tayang lagi Star Syndrome. Iya Star Syndrome. Itu Imperfect Series. Itu yang Star Syndrome Soleh Solihun. Sama Imperfect Series season 2. Iya. Berikutnya udah tinggal direct aja berarti season. Good luck semuanya. Lancarkan semuanya. Amin. Pertanyaan terakhir kalau menurut lu Dit ya. Ini menurut lu. Kalau lu udah ngedirect comedy consultant masih gak Dit? Nggak dibolehin coherence. Enggak. Maksud gue kalau gue udah ngedirect kayaknya enggak sih. Udah. Maksudnya kan itu kan next stepnya Bang. Kayaknya mah udah gitu ya udah. Jadi lu kalau udah direct ya lu akan jadi sutradara. Lu sudah membutuhkan comedy consultant. Walaupun itu memang jadi perdebatan saya Mas Ulung sama Ari Kritik. Karena kan kita doyan nih. Tidak serepot jadi director. Ngurusin komedi seneng gitu, happy-happyan gitu. Tapi ya kayaknya gak bisa karena udah memilih jalur itu gitu loh. Gitu sih. Thank you Dit. Dit terima kasih untuk sharing itunya pengalamannya dan ilmunya. Gue sih harapannya memang semoga makin lahir banyak komedi konsultan lain karena sekarang komedi konsultan tuh masih berputarnya di situ tapi setahun terakhir muncul bibit-bibit baru yang jadi komedi konsultan banyak Mas. Rata-rata dari komika memang. Karena memang harus dicoba. Dan bagus. Bagus karena kadang-kadang kuncinya adalah keberanian. Karena duduk di kursi samping sutradara itu berat kan. Betul. Berat banget apalagi gak kenal. Nah komedian-komedian atau komika-komika baru ini emang harus tantangannya berani melawan rasa takut itu. Sama mendapatkan kesempatan sebenarnya. Betul. Karena kesempatan itu kan gak datang 2 kali. Tapi 3 kali kan. Jadi gini nih kita tuh kadang ya. Mas Ulung kita tuh kadang milih kan kalau yang di lingkaran kita udah alhamdulillah udah jadi comedy consultant lah. Udah next step ke director gitu. Nah kadang tuh kita nyari comedy consultant dari orang-orang yang kita lihat pas stand up sekali kita lihat nih ini bagus nih kita ajak gitu. Jadi kayaknya nih buat teman-teman stand up komedian kita nggak tahu nih Bang Dipa liatnya kapan. Jadi tunjukkan aja yang terbaik karena ini bagus nih yang ini gitu. Bisa aja gitu. Gue sih gampang aja di Corp itu talent ada 9. Komedi konsultan terakhir adalah Ardit. Habis itu harus ada yang lain lagi dong. Gue udah gak ada. Jadi setelahnya udah pasti gue akan ambil dari luar. Kayak contoh kemarin waktu cek toko sebelah 2 yang jadi komedi konsultan adalah Wawan. Iya, Hernawan Yoga. Udah dari luar, kita memang udah mulai regenerasi ya. Stoknya di kita udah gak ada karena G memang gak jadi komedi konsultan, Aci gak jadi komedi konsultan. Kristo akan lompat langsung ke sutradara gitu karena dia memang arahnya kesana sekolahnya udah film jadi langsung. Jadi menurut gue buat teman-teman komika yang merasa punya kemauan, keinginan jangan ditahan-tahan, dicobain aja. Gitu. Dimulai dari yang proyek kecil kan dari series itu kan banyak kan ada series YouTube ada series OTT nggak harus langsung film gitu bahkan film bisa film pendek dulu karena kan kayak Ajis dulu bikin film pendek kan juga itu gara-gara itu bandnya jadi ke komik kan jadi dimulailah dari hal yang terkecil. Ardit thank you, sukses kasih, semoga Ardit. jobnya makin banyak ya Dit ya. Udah pasti banyak. Semoganya real banget makin laris pekerjaannya. Tiap hari bikin reels katanya Dit. Iya kan?
pulang jangan lupa bikin reels ya. Tuh, itu aman dari manajer loh ya, gak boleh lupa itu. Gitu. Tetap ditingkatkan Excelnya yang banyak ya isinya ya. Dia tahu lagi. Kalau perlu sehari, kan sekarang sehari bisa 1 reels. Yeah. Ini gue menyambung apa yang ini ya, sesama pemikiran manajer ya. Kalau bisa 2 kenapa enggak? Wah, khusus weekend lah ya. Ya weekend. Weekend 2. Tapi ini ada tips dan trik engage sosmed. Kalau weekend itu malah turun. Oh gitu. Gitu. Karena orang sibuk jalan-jalan. Berarti harus 2. Weekend 12 berarti ya. Iya. Weekdays 2, weekend 1. Tadi kan lu weekend itu turun kalau 1 kan? Bagus. Lu coba dulu 2 deh. Nanti kita bisa ngobrol. Jangan-jangan itu baru bisa evaluasi ya. Kalau 2 gak ketemu paling gak kita bisa coba maksimal 3. Kalau sampai 3 gak nemu juga, oh berarti udah. Satu lagi. Satu aja. Berarti... Saya bisa se-weekend itu 3 tapi brand semua kalau mau bisa. Bisa. Harusnya kan pagi, sore, malam. Malam ya. Gitu. Dit, thank you ya. Terima kasih Dit. Kita ketemu lagi di WhatsApp group. Bagus. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Terima kasih kru yang bertugas. Terima kasih Dita. Terima kasih Jamal, Ardi, Mas Fuad, dan Mas Eka. Teman-teman sehat-sehat. Ketemu lagi di episode ke 91. Bye.